Pada akhir zaman nanti, kata Nabi SAW, akan muncul satu kaum yang mencari dunia dengan agama. Jadi ini peringatan buat kita. Di zaman sekarang sudah zaman akhir zaman. Akan muncul satu kaum yang mencari dunia dengan agama. Mereka memakai kulit domba lantaran kelembutannya untuk menyombongkan diri di depan manusia. Tutur kata mereka lebih manis daripada gula, tapi hati mereka hati serigala. Allah berfirman, apakah mereka akan menipuku? Apakah mereka berani mengecohkanku? Aku bersumpah dengan diriku bahwa aku benar-benar akan mendatangkan bersama mereka satu fitnah yang membiarkan orang yang memiliki sifat sabar dan lemah lembut berada dalam kebingungan. Artinya Allah Subhanahu wa taala di sini mengancam orang-orang yang menjual agama ini demi untuk mendapatkan dunia, ya. Apa saja sifatnya? Dalam arti kata di sini dia betul-betul berkedok dengan kemasan dunia itu. Ada orang banyak begitu. Kita lihat di pengajian, penampilannya luar biasa, tapi kalau kita temukan menipu sana, menipu sini, buat data palsu, masih begini dan begitu, ya. Bahkan saya temukan ada informasi dari beberapa teman-teman ustaz, itu ada orang yang di pengajian belum suami istri tapi penampilannya sudah sangat luar biasa soleh dan solehanya, lalu mengumpulkan sumbangan, lalu kemudian mereka menggunakan untuk kebutuhan pribadi mereka, dan sekian banyak hal-hal yang berhubungan dengan masalah ini. Maka akan muncul nanti itu di akhir zaman, Allah Subhanahu wa taala akan mengganggu mereka atau menghukum mereka dengan hukuman-hukuman yang membuat mereka dengan sendirinya orang sabar pun tidak bisa sabar lagi karena beratnya masalah itu. Ini peringatan dari Ali bin Abi Thalib apa yang beliau sampaikan tentang akhir zaman. Sudah banyak orang dari orang-orang yang memeluk agama ini, ya, kemudian mereka menjadi tokoh-tokoh dalam agama, malah mereka memperjualkan dunia atau agama ini untuk dunianya. Ya. Dalam arti kata di sini mereka menunggangi itu untuk kepentingan-kepentingan mereka. Dinukil kepada kami kisah, ada seseorang yang mengisahkan dari Mesir, kisah Mesir. Ada seorang dai berceramah. Dia berceramah dan dia punya retorika yang sangat bagus sampai membuat jemaahnya pada nangis. Masalah sedekah. Sedekahlah gini-gini segala macam. Orang semua hanya mau sedekah. Termasuk yang hadir anaknya sendiri dalam masjid itu. Anaknya nangis-nangis juga dengar ceramah ayahnya. Begitu ayahnya pulang, dia bilang putri pulang di rumah, anaknya lagi ngumpulin bajunya dan segala macam mau sedekah karena motivasi dari ayahnya. Lalu dia tanya, ayahnya tanya, yang ceramahnya bilang, mau apa ini anak? Dia bilang saya mau sedekah. Tadi kan ayah ceramah tentang sedekah. Dia bilang enggak, itu untuk mereka bukan buat kita. Artinya itu saya nasihatin orang-orang, kamu nggak usah ikut-ikutan. Gitu kan? Berapa banyak orang sekarang titelnya maaf agama, sarjana agama segala macam, ngaji nggak bisa, bekerja juga hanya sekedar kejar dunia, ya sogokan masih diterima dan segala macam pelanggaran terjadi. Kadang-kadang teman-teman satu kalimat yang terucapkan mungkin bisa jadi nasihat perbaikan, gitu kan? Kita nggak tahu demi untuk kebaikan ke depan. Kalau emang kita membawa nama agama, ya sudah bawa agama. Pakaian kita ini harus sama dengan hati kita. Kapan kita sudah pakai kopiah, pakai jilbab, Islam lah kelihatan. Jangan malah, makanya Allah SWT beri fitrah begini, pakai jilbab, tapi dia buat pelanggaran. Misalnya dia pacaran di depan umum, misalnya. Orang masih lihat, pakai jilbab ya, tapi kok begitu? Orang nilai, karena itu ada pakaian kebaikan di situ. Dia sekalian tidak pakai hijab mungkin lain, gitu kan? Maka itu terjadi aneh. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Ali bin Abi Thalib. Akan datang nanti zaman seperti itu. Tapi banyak orang subhanallah menjadi faham agama, lalu melonjorlah di pemerintah, kemudian tiba-tiba pemerintah berbuat zalim pun dia tidak mau tahu. Tutup mata. Kenapa? Karena diberikan jabatan sebagai ini, diberikan uang seperti itu, proyek seperti ini, menjual agamanya untuk dunianya. Ini nggak boleh sama sekali. Sama